Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan eh, menyampaikan. Jadi kali ini kita akan sampaikan terkait scaffolding tetap ya. Kemudian yaitu komponen-komponennya. Yang pertama, saya akan ulas dari bawah dulu ya. Di bawah dulu yaitu base plate. Nah, base plate yang sudah jelaskan tadi, ini base plate-nya. Untuk base plate sebenarnya ada lagi yaitu solbot. Solbotnya standar Indonesia itu 20. Kalau papan standar Indonesia itu 20 ya, seperti ini. 20. Ini 20 cm. Kalau untuk base plate in medium ya, medium duty yaitu 30 kali 20 cm dan 30 cm. Itu base plate. Mana sih yang dinamakan transom dan ledger? Yang pertama kita pasang itu ledger ya. Mau transom dulu silakan, mau ledger dulu silakan. Pertama adalah ledger. Ini ya ledgernya, yaitu yang membujur. Yang membujur diikat di antara standar ke standar, yaitu ledger. Kemudian ada lagi transom. Transom itu posisinya adalah yang diikat dengan standar ke standar yang melintang ya, yang ini membujur dan ini yang melintang. Nah, kemudian standar ini harus, dan ledger atau transom dan ledger harus dengan klem mati, klem fix ya. Setelah itu dinamakan apa ini? Semua yang sudah terikat sini dinamakan kicker plate, atau ada yang nyebutnya base leaf, kicker leaf. Kicker leaf ada. Kemudian setelah itu kita pasang bracing ya. Jangan lupa gunakan klem putar atau swivel clamp. Putar, posisinya jangan lupa posisinya kayak gini ya. Yang ini nutnya di atas, jangan ke bawah. Kemudian posisi punggungnya ada di sini. Oke, jangan lupa jangan sampai lebih dari 30 cm dari sini. Itu semua punya standar ya, semua punya standar. Di sini punya standar sendiri. Owner sini punya standar, yaitu harus sedekat mungkin dengan base ini ya, base liftnya, entah transom atau ledgernya. Ini karena kuotanya ada di sini. Kemudian kita pasang, kalau standar sini yaitu jangan lebih dari 30 cm dari sini. Di atas, dari bawah sini jangan lebih dari 30 cm. 30 cm. Di sini ya. Nah, itu kita pasang bracing, kemudian kita level. Sudah level baru kita pasang selanjutnya itu ledger dan transomnya. Balik lagi sini ya, ada lagi yang di tengah. Nah, yang di tengah itu kita namakan intermediate transom. Intermediate transom. Nah, atas juga ada intermediate transom. Jadi dikasih intermediate transom untuk penguat ya. Kalau di atas itu di Asiba ya, intermediate transomnya untuk Asiba, untuk tumpuannya Asiba, jadi lebih kuat lagi Asibanya saat diinjak. Kalau ini intermediate transomnya untuk bordes. Nah, ini bordes ya, untuk tumpuannya tangga dinamakan bordes. Nah, setelah itu transom itu ada yang di bawah, ada yang di atas, Pak. Iya, betul. Sini juga bisa dikasih transom, namanya transom juga. Ya, nggak harus di atas. Nanti transom yang ini ditaruh di atas ledger sini. Ada lagi menggunakan footlock. Klemnya klem footlock ya, yang satu sisi itu. Di tengahnya juga ada lagi footlock, kemudian sini. Tapi secara teknisi di lapangan kita kayak gini.
Jadi lebih cepat, lebih efisien, dan material yang kita gunakan nggak terlalu banyak. Kuat, standarnya ada, kemudian penggunaannya cepat gitu, pembikinannya ya cepat, dan kita nggak serepot itu gitu masang. Nah, ingat guys, yang pertama kita pasang adalah transom dan ledger ya. Space ini itu dibiasakan adalah 1 jari atau 2,5 cm dari atas ini sampai ke bibir sini ya, 2,5 cm. Kenapa? Karena ini menggunakan klemnya klem JIS, Japanese Industrial Standard ya. Jadi gunakan JIS, jadi kita harus ada space-nya. Kalau BS itu ditempelkan klemnya, klem ini ya, klem sini langsung ditempelkan. Tapi kalau ini harus ada renggang. Kenapa? Karena di sini penopangnya, di intermediate transomnya gunakan klem mati lagi. Jadi harus ada diangkat, agak diangkat biar ketemu gitu atas, biar ketemu ketika ada di platform sana ya. Oke ya. Kemudian jadi saat memasang scaffolding, kita harus tahu dulu untuk apa penggunaan scaffolding itu. Jangan asal pasang dan nggak tahu penggunaannya, entah itu platformnya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Terus setelah pasang transom dan ledger, kita naik standar, medium standar itu 1,8 ya, 1,8 dari base plate sampai ke atas itu 1,8. Ada lagi yang standarnya dari kicker lift sampai sini 1,8, boleh juga. Penting standarnya 30 ya. Kenapa di sini nggak dikasih solboard? Karena tekstur di tanahnya ini udah konkret geng, udah konkret. Ada yang bilang tetap Pak harus digunakan ya, nah menghindari slip ya. Kalau ada solboardnya mungkin nggak slip ya. Ini kan konkret dan besi, kemungkinan besar ada slip. Oke, tapi seberapa toleransinya ya saat kita gunakan inspeksi itu. Oke, naik ke atas, kemudian 1,8 ini ke atas ini. Kemudian kalau di tengah nggak ada intermediate transom, nggak digunakan juga karena nggak ada penggunaannya juga untuk intermediate transom. Naik ke sini, kita di sini dikasih standar untuk handrail tangga. Ya, handrail tangga. Tangga itu berapa sih kemiringannya? Kemiringan dari tangga itu 4:1 ya. Jadi tingginya 4 meter, lebarnya dari sini ke tangga sini yaitu 1 meter. Kalau memang tingginya 4. Ini menggunakan tangganya 6 meter. 6 meter ya. Jadi tinggi platformnya sekitar 3,5 ya, 3,5 kurang dari 4. Makanya ini juga kurang dari 1 meter. Oke, kemudian anak tangga, jangan lupa anak tangga. Oh ya geng, saya mau tanya, anak tangga itu ini ya, anak tangga ini, ibu tangganya mana? Ini ya. Nah, kalau bapak tangganya silakan dicari sendiri ya, bapak tangganya. Ya, itu dia. Bapak tangganya saya nggak tahu di mana. Kemudian anak tangganya dari platform itu dari Asiba ke atas itu harus 1 meter atau 3 anak tangga. 3 anak tangga, 1, 2, 3 berarti boleh gitu. Kemudian standar sini juga harus ada proteksinya. Proteksi saat naik lebih dari 3 meter harus ada proteksi.
diproteksi semua. Ini kerangkeng ini ya, itu diproteksi. Jadi saat naik, saat bawa pelelah segala macam bisa pegangan dengan proteksi itu, atau bapak terjatuh juga ada proteksi. Oke ya. Kemudian ini bordes. Kalian tahu bordes ini dikasih setiap 8 anak tangga. Kenapa di sini dikasih lagi? Karena lebih 8 anak tangga dari bordes yang pertama sampai bordes yang paling ujung. Kita hitung ya, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti udah. Ini nggak dihitung karena sudah ada kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah kuat. Kalau lebih dari 8, dihitungnya dari sini ya. Dari sini, dihitungnya dari sini. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti harus ada bordes lagi. Ya, kemudian pemasangan bordesnya jangan di atas anak tangga sini. Kan di sini gitu anak tangga. Ini menghalangi si anak tangga ini. Kenapa kok sama aja kita injak juga aman? Standarnya bukan kayak gitu ya. Sini udah didesain, tangga ini udah desain jadi nggak anti slip ya. Ada gerigil-gerigilnya inilah. Kalau pipa yang kita injek ini licin, jadi nggak boleh menghalangi anak tangga. Apalagi pas di tengah-tengah, sepatu nggak bisa masuk, slip jadinya. Dan harus di bawah anak tangga atau sejajar. Sejajar pun tetap anak tangga harus di atas ya. Harus di atas posisinya. Jangan si bordes melebihi anak tangga. Oke, pemasangannya harus begitu ini, sama juga ada kendal. Ya, kasih handrail saat naik, kita tahu ada yang nggak kuat untuk naik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kita bahas lagi tipe-tipe scaffolding. Ini independen ya, independen scaffolding. Karena kita tahu penggunaan scaffolding bukan hanya platform sementara, temporary platform, ada lagi anchor point, kemudian proteksi, itu ada kalkulasinya sendiri ya. Kita bahas next. Kali ini aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Next kita sampaikan scaffolding tipe yang lain, cantilever dan komponen yang lainnya. Karena di sini hanya ini independen ya. Udah platformnya udah tahu ya. Asiba itu 25 cm ya. Kemudian kita gunakan klip, tahu ya dari bawah ya. Gunakan klip. Kemudian tubot sudah siap. Kalau memang tubotnya nabrak dikasih longgar pakai papan. Kita pakai clipboard. Kemudian kita nggak menggunakan kawat secara berlebihan ya. Di sini ada clipboardnya. Jadi pansen itu pansen itu jangan sampai lupa dipasang. Jangan pakai kawat kemudian diikat ke handrail, itu bukan standar sini. Kemudian kita menggunakan swing gate nya itu ya yang warna orange. Kemudian ingat ya, tempuan klem itu ada di punggungnya. Kalau kebalik berarti punggungnya kebalik, berarti salah ya. Karena kekuatannya ada di punggung. Nah, pansen, kenapa pansen itu dibalik klemnya? Kita lihat pansen itu kebalik klemnya ya. Sengaja memang harus dibalik. Kenapa? Karena mengingatkan saat pembongkaran itu adalah pansen, bukan standar utama. Itu ya. Boleh nggak dibalik? Boleh nggak punggungnya di bawah gitu? Boleh, nggak masalah. Tapi teknik secara di lapangan teknisinya kayak gitu mengingatkan bahwa ini adalah pansen. Jadi nggak loss ketika kita buka klem. Si pipa itu harus dipegang benar-benar. Itu aja untuk independent scaffolding.
Mungkin ada senior-senior yang lebih tahu dari saya adalah helper scaffolding juga, saya masih belajar lah cara kunci ratchet dan yang lainnya. Kemudian di sini ada anchor point-nya ini ya, Jordan clamp-nya, di anchor point-nya saat di lift kedua nggak ada sangkutan, temporarinya pakai ini ya, Jordan. Baru kita pasang entry agar bapak-bapak semua aman saat bekerja. Amankan dulu diri kita sebelum mengamankan orang lain, baru rekan-rekan kerja kita diamankan. Karena itu kita buat scaffolding untuk temporary akses, mengamankan orang yang bekerja di atas ketinggian. Jadi kita dulu harus diamankan. Gunakan apa? Yaitu harness dan anchor point yang kuat. Oke, salam scaffolder Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam scaffolder Indonesia.